Sahabat pekerja, kita kembali dalam obrolan pekerja. Ini masih dalam sebuah catatan perjalanan panjang. Kalau tadi kita ceritanya tentang spirit maraton, bagaimana seorang Bang Sodikun itu mengalami tempaan, mengalami perubahan dari orang tua, sehingga ketika dia mengalami halangan, rintangan dan segala macam, tetap fokus pada mimpinya karena spirit maraton. Dan kita akan mengulik kembali dari sisi beliau seperti apa sih mengejar mimpi-mimpinya, bagaimana beliau mengimplementasikan mimpi tersebut dengan spirit maraton tadi. Bang Sodikun, Yes. kalau kita lihat hari ini kan banyak pemuda kita itu lebih banyak punya cita-cita, ya kan? Yang kadang ini antara cita-cita sama mimpi itu kadang beda tipis gitu. Ibaratnya begini, kalau ada angan-angan, ya pengen doang sih. Saya pengen jadi dokter, pengen doang. Tapi untuk meneruskan menjadi sebuah kenyataan itu kan tidak gampang. Misalkan ketika jadi dokter, berarti kita harus mempersiapkan intelektualitas kita, dana kita dan segala macam. Nah, dari SMA menuju ke perguruan tinggi, apa sih sebenarnya yang abang cita-citakan itu awalnya? Ya, dulu saya waktu SMP itu inginnya masuk sekolah taruna. Taruna, ya. Ya. Sempet tes Itu SMA juga. Taruna berarti atau Ya, SMA Taruna? Ya. SMA Taruna. Jadi saya pengen ke SMA Taruna. Dan ternyata memang ada satu nilai saya pada saat itu yang saya nggak tahu dapat nilainya kecil, jadi gagal lah. Gitu, karena memang teori lah waktu itu. Iya, iya. Terus akhirnya saya SMA itu Masih di Lampung berarti ya? ya masih di Lampung. Saya itu melalui Danem yang cukup untuk ke satu sekolah yang memang dia dulu biasanya anak-anak itu masuk akabri. Tapi awal kuliah ya pada saat itu juga kegagalan itu karena kondisinya pada saat itu sekolah itu sudah ada masalah dengan apa, dengan akabri lah pada saat itu. Jadi saya tidak masuk ke sana tapi masuk ke SMA 1 Tanjung Karang. Tapi di SMA itu justru saya tetap aktif di Paskibra, juga ikut di apa, kalau di Lampung itu ada dulu radio yang sangat terkenal, Radio Rasuba. Ya. Jadi entah kenapa saya datang, dan memang saya pendengar sejati ya, saya datang ada pemilihan ketua Rasuba Listener Club itu, Komunitas berarti ya? Komunitas. Dari sekian calon yang benar-benar dilihat oleh apa kawan-kawan pendengar itu, ya ternyata saya yang terpilih. Kaget semua. Ya dulu kita sempat mengadakan pas ya pentas anak sekolah, jadi memang benar-benar terus pelatihan jurnalistik di Radio Rasuba tersebut. Itu yang pengalaman di SMA. Ya, kuliah saya jalur PMKA. Jadi tanpa tes. Ya. Masuk di jurusan biologi Fakultas MIPA. Di sana ya aktivitasnya karena memang saya orang suka organisasi, jadi masuklah di Badan Eksekutif Mahasiswa pada saat itu. Ya dari merintis sampai dengan jadi sekretaris. Pada tahun berikutnya juga saya ditawarkan untuk jadi ketua, tapi saya merasa ini harus ada waktunya, saya harus keluar, jangan di dalam kampus saja. Jadi saya ikut organisasi ekstra kampus di luar. Dan itu lebih kepada pemberdayaan pendidikan. Jadi saya sama teman-teman itu mendirikan yayasan yang dia khusus untuk memperhatikan anak-anak tidak mampu untuk sekolah di 15 kabupaten kota. Pada saat itu kita buat. Ya alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Kalau di dinas pendidikan dulu namanya itu sekolah rakyat. Ya, jadi kita teman-teman yang tidak mampu itu kita rangkul, kita sekolahkan, kita punya tempat kegiatan belajar, ada di masjid, ada di rumah yang bersedia. Ya, ada yang jadi PNS, guru-gurunya, anaknya juga, ada yang berhasil juga terus melanjutkan sekolah. Berarti dari tadi kan speed maraton dari awal ya. Lalu ditempa secara leadershipnya ya dari Paskibraka.
gitu kan, lalu masuk ke badan eksekutif gitu kan. Artinya itu menempa jiwa mental untuk memang jadi leader sebenarnya. Betul. Lantas apa nih yang membuat, kenapa sih tadi harus buat sekolah rakyat? Kenapa sih harus aktif? Kan tidak semua orang berpikir begitu. Karena yang penting kan kuliah selesai cepat, lalu dapat kerja, gitu kan? Seperti itu kan. Tapi ini kan ibaratnya ngabisin waktu kalau orang bilang gitu. Tapi kan Bang Sori kan justru menikmati itu. Itu kenapa itu kok bisa seperti itu? Mungkin ini panggilan jiwa kali. Panggilan jiwa ya. Jadi saya itu suka dengan masyarakat. Punya aktualisasi yang bermanfaat. Kita ini kan inginnya kan ada hal yang amal jariah yang artinya bisa kita walaupun kecil kita lakukan, dan kita memang harus berbuat ya selangkah demi selangkah apa yang kita bisa dengan kemampuan yang kita punya. Dan kalau di situ kan orang akan melihat sosok kita dengan kelebihan dan kekurangan kita, ya kita kerjakan saja. Seperti itu. Itu pasca lulus kuliah kemana lagi tuh? Lanjutkan ini apa aktivitas atau? Ya saya masuk ke Jakarta. Ke Jakarta. Ya ke Jakarta. Jadi nggak jauh kandang ya berarti ya? Tidak dikerai dari Jakarta ya. Jadi sempat menangani gempa Aceh 2004 itu kan. Selesai itu 1 tahun, kita koordinir se-Lampung, bantuan-bantuan kita kasihkan. Setelah itu sudah selesai, akhirnya saya butuh tantangan nih. Saya ke Jakarta tahun 2005 ya. Pasca tsunami lah ya. Pasca tsunami Aceh. Aceh, kita sama teman-teman bikin event organizer, bikin promo dulu. Dan itu ya kita lakukan dengan penuh perjuangan juga, gitu. Karena kita bukan anak konglomerat, kita bukan ibaratnya sedari kecil memang dikasih dengan anugerah mungkin harta banyak, tapi kita full tarung di Jakarta. Kantor kita dulu ada di Tebet, sempat pindah juga ke daerah Ragunan juga. Berarti ada relevansi ya ketika dulu aktif di radio komunitas, lalu di kampus, begitu kerja kepada jadi IPO itu kan hanya melanjutkan ya. Betul. Melanjutkan. Tapi jadi relevansinya dengan biologi gimana nih kok? Kok bisa tiba-tiba dari biologi MIPA nyemplung ke dunia event organizer begitu? Jadi kan sebenarnya kalau kita ini kan kadang-kadang kan tanda kutip terkadang tuh orang tua itu kan tidak paham dengan kemampuan anaknya. Iya. Itu maksud saya kuliah juga itu dulu itu diputuskannya karena udah mbakmu kuliah di Fakultas Biologi, kamu ikut aja di sana. Akhirnya kita ikut saran orang tua. Padahal sebenarnya saya dulu pengennya ilmu komunikasi. Nah, pada saat itu di Lampung, di Universitas Lampung itu belum ada itu. Tahun berikutnya baru tahun 98 baru ada. Gitu. Saya pengen hijrah ke Jawa gitu sama orang tua, belum diperkenankan. Jadi kita lebih banyak mengalahnya. Seperti itu. Waktu di IO apa tuh Bang yang dikerjakan itu? Spesialisasi? Ya, jadi gini. Selain di IO juga saya ikut di Indonesian Labor Foundation. Jadi emang ngurusin sudah pekerja ya? Iya, awalnya pekerja. Jadi kita melakukan pelatihan untuk mengedukasi para pekerja, juga mengadvokasi masalah-masalah yang terjadi. Karena kalau di Jabodetabek ini perusahaan-perusahaan besar itu dan goodwill pemerintahnya sudah bagus. Lain di daerah ya. Kalau di daerah buruh itu melakukan keinginan yang sesuai apa yang harusnya dia dapatkan. Kalau dia lakukan hal itu resikonya sangat berat. Bisa dipecat gitu ya. Saya sudah pernah mengadvokasi. Jadi ketika diadvokasi ini malah ancamannya semua dipecat. Itu kan bisa menjadi solusi ya. Kalau di Jabodetabek ini kan perusahaan-perusahaan asing, orang-orang yang sudah punya knowledge knowledge bagus gitu, dan ada goodwill, ada rasa empati. Jadi kita win-win solution lah. Tripartit antara pengusaha, pekerja, dan pihak pemerintahnya untuk mengadvokasinya itu bisa. Dan itu memang kita lakukan dari saya pribadi itu dari tahun 2005 sampai tahun
2009 lah. 4 tahun lah ya. Ya, 4 tahun lah saya terus berkecimpung di dunia pekerja dari event organizer di Jakarta. Berarti ada sisi bargaining ya antara daerah sama di pusat. Kalau di daerah kan agak susah untuk bargaining. Sangat susah. Kalau mereka misalkan berontak, ya udah pecat semua gitu kan. Iya. Sementara kalau di kota di Jakarta, Jabodetabek relatif punya sisi bargainingnya. Iya. Sehingga ketika hak mereka terlantarkan, nah ini bisa masuk ada advokasinya. Kalau di IO tadi, balik lagi ke IO tadi apa yang spesialisnya itu? IO itu kita MICE ya, ada meeting, insentif, ada pameran, kita melakukan kegiatan. Terakhir itu kita konser May Day, yang biasanya buruh itu demo besar-besaran, kita ajak ke Gelora Bung Karno. Jadi kita edukasi bagaimana untuk kita adakan jalan sehat, lomba keluarga bersama, family gathering para pekerja se-Jabodetabek pada saat itu. Itu hampir separuh Gelora Bung Karno itu penuh. Dan ada hiburannya pada saat itu ya. Pada saat itu masih yang sangat terkenal tuh Giring. Kita undang dulu tuh Giring ya. Berarti sebetulnya kan kalau kita bicara tanda petik nih ya, buruh atau pekerja itu identik dengan demo. Tapi sebenarnya kita bisa ajak sebenarnya. May Day itu tidak mesti harus demo sebenarnya. Tapi juga bisa refreshing juga, bisa family gathering juga, yang bisa sebetulnya ada nilai-nilai edukasi bahwa memperingati Hari Buruh tidak harus dengan demo. Demo mungkin bagus, ya, tapi kalau misalkan kita bisa membuat sisi positifnya, jadi kayak refreshing juga sebenarnya, gitu ya. Dan kita juga dulu itu Indonesia Labor Foundation itu merangkul semua federasi dan konfederasi itu ada SPF. SPFI, zamannya Bang Said Iqbal, ada Pak Baso, ada Pak Joko, ada DPTDI, ada Pak Arif. Itu bulanan itu kita adakan ya semacam peningkatan iman dan mental. Kita kunjungi ke tokoh-tokoh Islam. Jadi biar perjuangan mereka tuh selalu dibungkus dengan nilai-nilai yang harus diluruskan sehingga ini jadi amal jariah sebagai catatan amal baik dia, bukan hanya sekedar berjuang hanya untuk dunia saja. Berarti kalau kita bekerja dapat itu normal wajar. Tapi kalau kita bekerja dapat itu plus dapat spiritualnya, dapat pahalanya, itu kan luar biasa. Itu yang disinergikan. Betul. Itu yang Abah kerjakan pada saat itu. Ibaratnya kalau kata ulama itu, kalau kamu mau beli kambing pasti dapat tali. Tapi kalau kamu beli tali belum tentu dapat kambing. Itu yang mudah-mudahan itu bisa nilai-nilai seperti itu dipahami oleh para aktivis-aktivis pekerja pada saat itu. Berarti sahabat pekerja, ini hal menarik bahwasanya jika kita ingin membeli kambing, kita pasti dapat talinya. Tapi kalau kita cuma dapat tali, tentu dapat kambingnya. Artinya apa? Artinya kalau kita mendapatkan akhirat, otomatis dunia akan ikut. Ya, jangan kemana-mana sahabat pekerja, kita akan tetap dalam obrolan pekerja bersama saya Hari Sol Putra.